Privat. Brigade, yes. Privat. Brigade, yes. Privat. Brigade, yes. Privat. Brigade, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Mulyadi Channel, mereview pertemuan orang tua wali Selo 10 khusus Brimob. Yes. Selamat mengikuti hingga awal hingga akhir agar tidak gagal paham. Selamat mengikuti hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kehadiran dari Bapak dan Ibu semuanya yang rawuh di rumahnya Adli Nur Fauzi. Biasanya kalau anak ragil itu dapat rumah tabon gitu ya, Mas. Tapi tidak mengurangi rasa hormat tentunya bersama Mulyadi Channel hanya mengaturkan sugeng rawuh awit kerawuhanipun Bapak Ibu semuanya. Tapi bersama ini tentunya tidak mengurangi kehormatan saya, tetap harus dipun dahar pun nunjuk. Mungkin nek dereng pun dahar pun nunjuk acara belum dimulai. Sebab pada kesempatan hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia di mana dihadiri semua yang hadir pada kesempatan ini. Terlimpah puji syukur yang sangat berlimpah atas Bapak Ibunya Dewa, luar biasa. Jadi menurut pendapat dari Bu Nasrul bahwa 3 jagoannya alhamdulillah puji Tuhan semuanya lulus semuanya, jadi menginspirasi kita semuanya. Tinggal nunggu syukuran, Pak. Oh iya. Tapi di dalam konten ini yang saya tekankan yaitu kebersamaannya kita semuanya. Ya, amin. Sebelum acara dimulai nanti oleh Bu Rina, juga nanti akan diisi oleh Ibu Bu Dewa dan Pak Dewa. Nanti kiat-kiatnya gimana bisa putranya, alhamdulillah puji Tuhan sukses semuanya. Nanti bisa memberikan pencerahan di acara inti ya Bu Rina. Ya, ini konten yang saya buat ini memotivasi buat kita semuanya bahwa silaturahmi tiada akhir. Bahwa tidak ada
rotan akar pun jadi. Halo. Tapi disambi jangan Iya, maka saya sampai mau mengingat itu perjuangannya Bu Indri untuk membuat tiwul, membuat cenil. Heeh. Sampai bapaknya terabaikan ya. tapi iya. Tapi tadi saya tidak merasa terabaikan, tapi sebuah apa itu? Rasa kasih sayang karena bumbunya dengan bumbu cinta sehingga Bapak Ibu semuanya Wali Polri khususnya Brimob di Selo 10 ini luar biasa keakrabannya. Silaturahmi tiada akhir. Pokoknya selamat siang, selamat bertemu lagi. Bulan depan tentunya akan lebih meriah lagi. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Monggo pun lanjut pun dahar Pak Dewa. kok malah tersepona. Iya. Dia tersepona. Demikian terima kasih banget. Pokoknya dilanjut ameng-amengnya hingga akhir. Pokoknya tidak terbatas karena memang khusus hari ini saya menyambut Bapak Ibu semuanya. Saya tidak ada acara keluar kota. Saya hanya berada di sawah. Nanti paling pindah ke kebun. Leteknya. Iya. Keakraban kita kan belum akrab, Bu. Saya itu kadang dengan kalau panggil bapaknya Dewa ya bapaknya Dewa, padahal bapaknya Dewa manis apa, Bu? Kok bubit kapannya Pak? Oh, ayo. Aku Pak Singgih sejak kenal tempatnya Bu Rina itu sudah tahu Pak Singgih tapi lupa. Saya panggilnya Pak Dewa. Pertama kali waktu ngantar mau ke Jakarta kan Oh, mau ngajak besanan itu. Ini loh. Biar tersenyum dia. Karena kerawan panjenengan sedaya pada kesempatan ini kan membuat bidadari saya tersenyum. Tapi yang sebelahnya Pak Singgih itu aku lupa ingat, Bu. Nek manggilnya ya udah Bapak yang melihara nila itu loh yang kemarin ketempatan loh, Bapak panggilnya kan hanya Pak Wisnu. Pak Suryati. Kita kan nanyanya kan Pak Suryati langsung dapat gitu. Terus tanya sekali. Iya, terus sampingnya Pak Singgih itu siapa, Bu? Kalau jenengan akrab kenal. Mas Satria. Nah, tapi kan kalau kita panggilnya Pak Satria kan ya pas kalau kita nggak kenal. Ya. Asmane siapa, Bu? Pak Aris. Saya sering manggilnya kan hanya Mas Satria gitu kan. Terus kalau sampingnya Pak Aris itu aku juga sering menyebutnya hanya bapaknya Tuezi. Tapi bapaknya sendiri Pak. Iya. Namanya Pak Ros. Kalau Tuezi itu kan sama Deli itu kan dekat-dekat terus. Ya semuanya dekat tapi sering apa tuh? Kadang kayak dua sejoli gitu kan. Tuezi. Terus kalau yang Mas yang kena pranknya Bu Indri tadi Mas siapa ya lupa aku. Mas Heri apa Heri Mas? Heri. Yon. Mas Tetra nyuwun papunten itu karena kecerdasan istri saya untuk mengeprank. Jadi jam 7 udah jenengan ngeser bahwa udah pada rawuh di sini kan. termasuk Win sama Pak Singgih kan. Iya. Maka pertanyaannya Mas Heri pertama tadi Mana Abed? iya, mana Pak Sukiyo? Pak Sukiyo pamit Pak. Lu kok istrinya ada? Tidak apa-apa. Itulah. Itu hanya penyemangat saja. Kalau sampingnya Mas Heri ini saya lupa ingat tapi akrab ini Mas yang waktu itu kita ngobrol tentang sesuatu itu. Mas apa Mas Asmani? Ya, Robi. Iya. Robi. Nah, kalau sekarang kalau dihafalkan secara urut toh Bu, Mas Robi, Mas Heri, terus Mas Tuesi, Pak Tuesi. Pak Rus. Terus Mas Aris, terus Mas Singgih, terus Mas Suryati yang punya kolam. Bu Win itu bundanya Pak Dewa, jangan bilang. Aku panggilnya Mas Dewa, panggilannya siapa tuh? Saya namanya Sadewa. Iya, Sadewa. Yang pengawalnya Bupati yang mau kita jodohkan siapa? Oh iya. Oh iya. Terus yang sampingnya penyanyi terkenal ya, Bu. Iya.
Bu Rina hafal, terus yang ini tadi garwanya Aris. Pak Aris, terus garwanya Pak Oh, Suryadi, Bundari, iya. terus Bundari. ini tadi garwanya Saya orang Kebon ya. Enggak ke saudara aku kan kota. Saya dari Kebon ke sawahan. Jadi kulitnya hitam terus. Dari Kebon terima kasih Bu Nasrul yang sudah memberikan laporan juga motivasi buat kita semuanya, tentunya yang menceritakan aktivitas bagaimana ketemu dengan putra terbaiknya, tentunya semuanya putra terbaik, tapi itulah yang terbaik buat Bu Rina. Acara selanjutnya yaitu seperti harapan saya tadi, urut, karena di sini ada Pak Suryadi yang kemarin saya baru sowan dan sangat terkesanlah indahnya suasana di sana, dingin-dingin ya Bu, di sini panas. Monggo Pak Suryadi, tentunya diberi kesempatan juga sebelum acara inti. Nanti intinya kan Pak Singgih, nanti urut Mas Haris juga, nanti Mas Ros juga, Mas Heri, Mas Ropik yuk. Mas Ropi. Monggo waktu selanjutnya Mas Suryadi dulu, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Lumpuknya barang-barang dibagi gombule. Mboten bayar lho. Mboten gombule kok bayar. Wah, ya monggo. Dibilang raja. Mulai-mulai kon bayar ya lho. Paling sing tegel itu Pak Yosi. Pak mboten matur iki kok. Tinggal temene kok mulai. Bulan kan yo sudah seperti saudara sendiri itu kan. Istrinya meninggal. Itu cerita sama pimpinannya, nah terus ya sudah nggak apa-apa, tak izinkan pulang. Oh ya, ke Mas Hanif. Tapi ini bapak ini dia sekolah kafe, dia kuliah kafe, dia punya kemauan sendiri. Bapak sama ibu itu nggak mau terlalu didik anak-anak. Bapak sebenarnya dampingi sama saya pertimbangan, dia masih pertimbangan. Alhamdulillah, luar biasa pengalaman dari Pak Angkatan Laut ya Bu. Oh, tapi Angkatan Laut tadi ceritanya tentang perikanan ya Bu. Kita banyak belajar. Makasih banget Pak Sur, komplit tadi sudah dengar. Alhamdulillah. Sebelum Bu Agum nanti seperti urutannya dari Pak Sur, nanti terus Mas Dewa, Mas Singgih ya Bu. Monggo Mas Singgih, nanti terus kita bisa urut bergantian acara motivasi, acara lain-lain. Nanti segera kita acara terakhir nanti belah cempedak ya Bu. Monggo Mas Singgih, dipersilahkan. Saya, kami dan Pak Singgih, sebenarnya saya tidak punya cerita tentang anak karena memang belum pernah pulang dan kita juga belum pernah besok dan jarang sekali anak saya telepon dan cenderung mendiam anak saya kalau tidak di Tiru sinten ya, iki? Tiru bapak apa ibu? saya juga tidak tahu. Biasanya bapak tiru aku. Anaknya cuek. Jadi polisi wae Bu. Karena sudah merupakan cita-cita anak ya kita fasilitasi. Dan akhirnya 2015 itu yang lulus dari Selatan. Ternyata anak yang pertama itu istilahnya apa ya? Menginspirasi. Kocok bunggolong gitu. Menginspirasi. Jadi turutan. Kemudian anak yang kedua pengen masuk
itu dari awal. Kalau anak yang kedua dari SMP Artoyo Mas aku. Terus saya masukkan ke STM. Yang nomor 2 itu STM. Terus dulu pendaftaran pertama itu belum kantor. Terus karena anaknya kan nangis-nangis dan sebagainya, karena sudah sampai pantokir itu gagal. Terus karena saya takut nanti gimana-gimana, saya kuliahkan. Sempat ngambil bahasa Inggris di UST 1,5 tahun di sana. Udara dan memfasilitasi anak tua kan ya pasti ada jalan, walaupun jalannya seperti apa kita ragati dan sebagainya. Kita tuntun karena ya apa namanya daftar polisi itu ya ngoten niku. Les ya apa ya perbaikan tubuh dan sebagainya, dan menghabiskan banyak. Terus nomor 3 itu deket tahun ini ya niku kedah. Nah, ngelos Yang ketiga remote juga, bukan. Nah, itu kemarin daftar juga dan langsung diterima juga, dan alhamdulillah puji Tuhan itu ranking 2 dari 470-an anak itu menduduki ranking 2 sampai rankingan kelulusan itu juga ranking 2. Jadi intinya itu apa namanya, kita nuruti cita-cita anak berkemauan keras, anak juga berusaha karena ya abot ya jadi polisi. Nah, intinya kita dukung kemauan anak, kita fasilitasi, ikhlas, sabar, dan yang utama tantang tua. Monggo diteruskan Pak Singgih. Luar biasa kesan dan pesan dari Bu Singgih. Sekarang akan dilanjut oleh Pak Singgih. Sebagaimana prestasi anaknya luar biasa. Monggo Pak Singgih. Sebenarnya hampir semua terangkum. Istri sedikit saya tambahi atau mungkin lebih banyak karena omongan saya itu punya penyakit angel grand. Nah, begitu kenal Pak Mul itu bisa ambil saya Pojok gerak pangandikan. Nah, daripada tujuannya umpama cocok ya malah alhamdulillah nek iso iki wong tuwa iki ngarahke men supaya ini ora cocok malah lunga tak lunga lah. ponakane Sebenarnya anak dua yang selalu menjadi saya teringat yang sekarang anak kita berkumpul di Brimob itu kan berawal dari anak pertama selesai pendidikan tugas di Unigul, kebetulan dia dari Intel. Nah, anak saya yang notabene pemalas belajar, jadi sampai detik ini belum pernah namanya saya lihat anak saya belajar 1 menit sampai 10 menit pun. yang nomor 2 yang belum pernah saya lihat anak saya kok belajar. Nah, terus kalimat yang saya selalu ingat, terane jadi polisi kepenak ya. Rasanya gak sinau gundulan itu bayar. Makanya cita-citanya langsung aku sesuk arep jadi polisi. Makanya gandeng sungguh-sungguh dia itu mau jadi polisi tak lebih STM, meskipun saat itu kalau mau SMA juga diterima. STM kan disiplin belak-belakane tengen Pak anu pun kerso didiane Pak. STM niku pokoknya nek nggih disiplin Dengan pertama kita ya milo kalau STM ben disiplin. Mergane penjenengan kali kula pengalamannya padha teknis mboten diragukan nggih putrane awake dhewe. Nek non teknise rak sing angel rak non teknise nggih. Mbak motor bukan lah tiba lan itu bisa daftar ora. Iso kan non teknisnya itu. Nek ten STM iso boten terjaga. Iku tingkatnya STM itu masuk misalnya ke rumahnya Pak Mul ini begitu sudah sampai di pintu gerbang tuntun partai dituntun
Kalau SMA ya buat nih orang di track-tracknya terserah gitu. Dan itu pertama. Jadi saya arahkan nek kowe pancen pengen polisi, aku karena saya tahu anak ini tidak mau belajar. Meskipun fasilitasi kuliah pasti itu belum merasa lihat belajar. Maka dia daftar dulu tak logo STM puji Tuhan, alhamdulillah kami saat kali berani itu yang kedua. Terus yang ketiga, anehnya begitu kakak pertama kedua jadi polisi, yang ini betul nyombong si nomor telur mereka minta ampun bagi keluarga saya loh, bukan bandingannya dengan orang lain. Setiap hari pasti belajar matematika, khususnya yang dia pelajari matematika terus. Dan kemarin ketika tes Polri ini nomor 1 matematika tadi, katanya hanya salah satu biasanya. Terus teknisnya juga kados penjenengan. Kalau yang anak ketiga ini saya mulai pendaftaran sampai pantokir tidak pernah punya rasa pas-pas kalau tidak di rumah. Saya sudah pasti diterima. Nek kowe ora ketemu sak Indonesia ora ketemu. Karena pengumuman akhir Juni, awal Juni anak saya sudah saya tahu anak saya diterima. Karena perankingan loh. Ranking 2 enggak mungkin akan jadi sejak awal mulai pendaftaran dapat nomor saat itu pasti gue ketemu orang mungkin tak ketemu. Nek ngomong antara ketemu geger bang antara USD ya bang. Saya ansam kalau antara ketemu geger. Paling kan saya udah tahun gampang dan mau ngecos gampang mau juara ranking dulu orang ketemu kan bisa mau. Dan belum paten neng tetap ono kreatif gini tuh non teknisnya. Awake dhewe niku wis ora meragukan kemampuan ibu saya. Yang non teknis lho perlu digatekne nggih. Numpak motor kan sakniki paling bahaya niku. Nek orang hati-hati dulu lho gitu. Jadi kaya iki kula niku menemukan kali putrane sesuk calon sing penting duwe kemampuan itu jangan meragukan anak kita. Ini sing dikatakan non teknisnya. Kula ambudino kali anakku sing nomor 3 iki awas numpak motor mbok gur tuku bakso teng ngarep helm. Mesti ngoten iki. Padahal naming nika dalan rada ageng lho biyen. Nah dal bakso tadi samping. Naming niku sak kampung ini nyebrang. Non teknisipun. Sebab kula nate mireng panggene jenengan gunung mriko kantor nunggu parkir mau beli bakso tabrakan. Akhirnya lagi betul situ lagi mau kakinya patah. Nah ini dulu. Jadi yang perlu untuk bagi kita kalau besok putra-putranya atau saudara-saudara kita anak ini orang ini non teknis itu berarti dijogo nih. Was bocah fisik apik, sehat, utek apik, wong tuane mendukung, delalah. Keteledoran, nah non teknisnya sing maras. Niku sing iki supo nggih anak-anak saya. Dari saya kalau adik-adiknya saudara-saudaranya non teknis itu sama pentingnya dengan teknisnya. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Mas Singgih juga Mbak Win. Pada kesempatan hari ini luar biasa pencerahan yang sangat mencerahkan buat kita semuanya bahwa putra-putri kita masuk Polri itu betul-betul perjuangan yang sangat luar biasa, baik itu teori atau non teori atau fisik dan non fisik. Jadi sebagaimana perjuangan yang sangat luar biasa sehingga mewujudkan polisi yang presisi sebagaimana harapan kita. Karena apabila tidak memenuhi kriteria atau tidak berprestasi atau masuk nilainya tentunya tidak diterima. Terima kasih Mas Singgih kebersamaannya pencerahan motivasi pada kesempatan hari ini. Giliran selanjutnya saya persilakan nanti Mas Aris atau Bu Agum agar bervariasi. Silakan Bu Agum dulu, Mas Aris untuk siap-siap, nanti Mas Rus juga Mas Heri juga Mas Rofiq. Monggo Mbak Agung
anu ibunya Mas Agung, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita semuanya. Saya akan bercerita sedikit nama saya Agus. Pada waktu itu saya kemarin mau uyak-uyak terus sama Bu Luna, mau ke Jakarta. Cilik ya Bu ya. Iya. Ternyata kok ngerti-ngerti bocahnya jedul 10 hari. Lama loh, kan saya kaget. Tadi pagi terus nanti buka lawak terus letep itu lah saya kan. Aku kan di Jakarta mau ke Bali. Lah, betul saya dipilihin ya dipilihin udah naik konangan komandannya malah. Oh, nanti ada sanksinya katanya. Terus ya udah harus balik. Dan saya seneng toh. Dia nggak seneng. Gua kecewa. Bali ya. Bali ya wis. Tutup tele pergi ya. Rumah terus akhirnya dia pesan saya pengen dia belum lihat ora pokoknya aku yang besok 5 tahun kuliah Lampung apa adik mikir soalnya saatnya wong tuane waktu itu saya mau masuk kuliah itu kan saya memang sengaja menyekolahkan di SMK penerbangan karena dari saat itu kan sudah membentuk karakter si anak kedisiplinan. Dan anak saya Agus itu orangnya tidak banyak bicara, menang apa asah-asah ya asah-asah. Nah rumah itu gaweanku apa saya kan jualan di rumah gitu. Terus apa-apa itu dikerjakan nyapu sip itu. Terus dari SD SMP itu selalu ya jadi ketua OSIS sampai akhirnya di SMK itu ya anaknya rajin. Bapak ini tahu ya bapak siapa? Saya lakukan keterke sekolah karena saya takut kalau ke SMA yuk goncang-goncangan terus besok merokok saya takutnya seperti itu karena anakku sing lanang sing barep itu kemarin kan mau masuk akpol dilalai mau satu alangan ini di mata kan terus akhirnya tidak diterima ada persyaratan masalahnya bapaknya Agung itu dulu kan di Akabri di Magelang di Akabri tapi gagal setelah mau dilantik Leda waktu gubernur Akabrinya masih Adi Mudani itu dia kena kasus satu mobil atau satu pas jaga itu ada pacarnya temennya itu pacarnya orang Magelang itu pacarnya polisi terjadi wangi tau wong jane dapeli itu akhirnya bapakku diturun tingkat gak mau keluar ya saya kan punya cita-cita anakku kok bapaknya gagal kan anakku bonus sing kantong aku jadi mau kakaknya yo gagal kok di akpol besok karo masih ini nek aku juga kurang apa saya gile kasarannya mangan mepet-mepet sampai nek orang tua kan enggak kecil ya lalu bisa mangan apalagi dengar-dengar kalau seperti dipotong gaji sekarang misalnya sakit enggak ada anu potong dan juga simen kemarin baru 3 hari ya Bu telepon aku misalnya setiap cuti dipotong misalnya kita izin sakit tenang itu tuh dipotong kemarin 10 hari dipotong enggak kemarin belum keluarga yang dapat potongan nek saiki gajine do dipotong nek
Luar biasa motivasi atau cerita tentang putranya Mas Agum, Bu Agum luar biasa. Alhamdulillah terwujud terberkasi cita-cita dari keluarganya. Luar biasa pengalaman yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Bu Agum. Berkenan selanjutnya Mas Haris dulu atau Mas Rus dulu, tapi urutnya tadi karena bervariasi. Mas Haris dahulu, saya pengen mendengarkan motivasi. Di sini kata motivasi itu bertukar kawruh ya, bukan berarti kita saling menyampaikan sebuah argumen atau apa, tapi makasih banget sehingga nanti seperti saya terinspirasi, istri saya melirik, maksud saya melirik mengajak kalau besok kita punya keturunan lagi kita jadikan polisi lagi. Bu, saya keluar dijawab sampai ambil. Oke Pak, ambil tanggung diri. Ambil diri. Siap. Termasuk ganggu ini ke Mary ya. Pak, jangan mau jadikan objek Pak. Sekali-kali harus jadi subjek, Pak. Kapan diganggu? Siap pokoknya itulah keluarga kami, memang keluarga bahagia, jadi saling canda tawa. Bahkan bidadari saya itu juga merupakan pendapat, jadi kalau apa-apa itu kami selalu rapat gitu. Kalau punya adik lagi gimana? Monggo Mas Haris, nanti kalau saya kebanyakan dagel nanti nggak selesai. Monggo Mas Haris. Ada kamera. Waktu saya persilakan Mas Haris untuk menyampaikan sesuatu. Bingung apa ya sampai kayak gitu. Wis ponen pengalaman apa wae gening? Saya nama saya Aris Arismo. Anak saya dua ya, yang pertama itu Safia, yang kelahiran tahun 2002, yang kedua Gilang Ari Pamungkas, kelahiran 2008. Memang sejak kecil untuk anak saya itu malah ingin jadi TNI. Betul bukan jadi TNI, tapi dalam hati saya tuh ojo nek iso tole, tapi dalam hati takut anak saya itu peluk. Akhirnya itulah kemarin mau daftar TNI, akhirnya ada donasi tuh Pak. Donasi, akhirnya ya ada penerimaan di sini. Adalah pembukaan tamtama. Tak tahu kile mana tamtama 5 juale, malah mencak-mencak seperti itu. Enggak mau. Ya, akhirnya ada bidara itu daftar itulah. Ya rezekinya di situ. Itu yang pertama, yang kedua kemarin belum lama ini saya cuti, saya juga bingung ini Pak. Cuti mau kemana lah ini? Akhirnya saya ke Bogor Pak, nilai anak saya. Saya berangkat Jumat sore jam 8 malam sampai di sana jam 3.20 sampai Pasar Senen stasiun. Dijemput anak saya sama ini Mas Wisnu naik sepeda motor, hujan deras. Saya nunggu sampai jam 6 baru trenceng itu berangkat ke Saklar. Perjalanan itu grimek, saya takut ini titipan Mas Kuis ini kardus. Wah, terus ini Pak, aduh ini apa isinya? Jadi itu dia ngerti loh. Ini yang ini makule si kelapa dua memang gede. Oh, baik. Lah itu posisi Satlat Resimen 1 itu posisi mau masuk akses tol Cilengsi. Niku. Ah, masuk akses tol Cilengsi, sebelah sini Resimen 1 Batalion A sama B dong gitu. Ye, sebelah sini Satlat sama Luar biasa pengalaman dari Mas Haris, dari baru punya putra 2, kelahiran 2002 dan 2008, mudah-mudahan nanti tambah lagi ya Mas Haris. Iya. 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 Bu Indri yang sudah 52 masih semangat.
Kamu berarti kalau kakak itu berarti Saya 55 Mas. Iya. Karena iya. Iya. Monggo Mas Rus, mohonan semangatnya dari Mas Twesi, dipersilakan. Nah, kalau pengalaman sudah beli motor ya Mas Rus, monggo pun ceritakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma dapat informasi dari punya aja karena dia juga kerja. Itu yang saya dapat dari sana. Kalau yang informasi bagian saya sendiri, saya punya anak 3. Yang pertama sudah nikah Desember kemarin. Insya Allah sebentar lagi mau punya cucu. Terus kalau yang nomor 2 Sisi, yang nomor 3 masih kalau saya dapat informasi ceritakan sama anak saya yang kebetulan Gigi itu dulu dari SMK Penerbangan dari muridnya Pak ini waktu itu dia lulus sudah minta izin mau mendaftarkan di AU kalau itu ada kesempatan menggunakan AU itu juga nyoba tapi ya alhamdulillah gagal mungkin belum bertanya ke sana. Yang kedua nyoba lagi di Angkatan Laut alhamdulillah gagal ya jalannya ke sana. Terus setelah itu mencoba lagi di maskapai di Lion Air alhamdulillah diterima, cuma juga mau berangkat karena penempatannya di Batam dan bukan jurusannya. Dia karena jurusannya di penerbangan itu di pendidikan pesawat, dia cuma dikembangkan di rekan pesawat, dia nggak mau. Terus setelah beberapa bulan ada kedatangan di Polri, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah ada di bapak-bapak semua, dari Pak dari sekolah anak saya sampai sekarang ya alhamdulillah itu yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalaman dari Pak Rus. Sebagaimana punya putra 3 masih SD. Sementara Bu Indri sudah nggak punya putra lagi yang SD. Buat lagi. Iya. Luar biasa pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Giliran dari Mas Heri dan Mas Rofik, dipersilakan. Segera nanti akan dipinal oleh Bu Rina nanti pengalaman. Monggo Mas Heri, luar biasa. Saya tunggu Mas Heri. Terima kasih salam sejahtera kita semua. Amin. Kalau pengalaman sih sebenarnya nggak ada. Saya cerita tentang anak-anak dulu aja. Mas Agung, Mas Tezi, Mas Arif, ada Mas Niko, ada Mas Aditya, ada 5 siswa kami yang tahun itu keterima. Alhamdulillah. Ada 5 angkatan itu tapi beda lulusan saja. Itulah juga yang disampaikan Pak Sindi tadi, kita di sentra penerbangan itu semi militer. Jadi masuk gerbang sudah harus dituntun. Pagi jam 5 itu sudah apel. Jam 5 pagi sudah apel. Tasnya dikasih batako harus bawa itu. Rolling itu sudah biasa, jadi baju itu sudah nggak putih lagi. Pasti coklat pulang itu. Ya itu orang tuanya yang susah. Saya tuh anak saya sendiri waktu itu juga pengennya masuk ke SMA penerbangan, tapi saya dan ibunya itu kasihan. Belum fisiknya nanti di bulan seperti itu, yo nek
wakil orang telah masih bayar larang. Terus tak bawa ke sekolah anaknya itu kelas 3 SMP, tak bawa ke sekolah, tak temukan sama BK, tak suruh lihat latihan fisik anak-anak itu seperti apa. Akhirnya kendor. Inilah aku gak di SMK penerbangan. Tapi tetap mantap dia itu, saya pengennya jadi TNI orang, nggak pikiran polisi. Nah, kamarnya itu ditulis pokoknya mimpi tinggi langit, tapi jangan lupa bangun untuk menghidupkan. Terus di Bandung Kopassus, pokoknya orang Kopassus orang. Dan dari kelas 1 SMP juga di SMK juga, tak suruh masuk listrik nggak mau, dia nantinya otomotif. Tapi dari kelas 1 itu sudah ngejok fisik terus, olahraga dan lain sebagainya, lari, renang, persiapan fisiknya ya. Cuman ya memang kalau lulusan SMK STM itu memang di akademi agak murah, jadi kami harus menambah kelas privat itu beberapa bulan untuk matematika, bahasa Inggris, psikotes kita privatkan. Alhamdulillah anak saya yang pertama ini lahir 2002 sama dengan Pak Aris, lahir 2002. Anak kedua lahiran 2008 sama juga. Itu keterima ya juga punya daftar uang itu nggak pernah saya dampingi. Pokoknya subuh itu berangkat ya berangkat, kita cuma bisanya bukaan aja. Itu keterima ketika masuk, ketika Pak sorry ya, apa itu kita sidang ya, ketika mau sidang ternyata anak kami dengan Pak Sur itu COVID empat orang. Untungnya tidak menggagalkan. Nah, sepanjang jalan Pak Sur itu sudah wah dengan saya terus minum banget. Tenang aja Pak. Padahal latihnya dulu ya. Anak saya ya. Mosok apa itu kalau kemudian itu setelah itu di SPN lapas itu apa namanya angket dan isinya bimo, pokoknya kalau nggak Kopassus ya bimo. Ya itu tambahin dari, tapi kan walaupun COVID, tapi kan jadi aturan dari Kapolri untuk donor plasma. oh ya donor plasma. Donor plasma itu kan plasma konvalesen. Itu medis itu nanti ya. Nah itu kan yang memunculkan pertama itu dari Polda Diri, dari kepala SPN itu. Terus jadi aturannya ya walaupun katakanlah sementara ini tersiar-siar ternyata kan jadi plan juga jadi pilot projectnya Kapolri. Untungnya itu Pak, tidak apa. Ya. Ada hikmahnya ya banyak. Ada hikmahnya juga itu yang donor plasma. Tanya waktu itu Pak, donor dikasih apa nih? Biasa ditanggung. Diajak ke mana itu? Mau giri. Padahal dia itu nggak bisa konsep kambing. Luar biasa pengalamannya. Itu Pak. Luar biasa. Amin. Luar biasa pengalaman. Kita kasih hapus dulu Bapak Ibu. Kita tepuk tangan. Karena ini merupakan guru yang baik. Walaupun saya guru tapi tidak sebaik Mas Heri. Ya, karena bisa secara kolosal beberapa siswanya, putranya Mas Rus tadi juga, Mas Aris juga, didikannya juga. Ini yang Mas Arik ini yang terakhir ini yang akan berikan sambutan mesti lebih meriah tentunya. Karena Mas Arik ini kalau di grup itu Mas Arik itu selalu leader mimpin teman-temannya. Mas Arik dipersilakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau harus menceritakan kronologis dalam bahasa ini bagaimana putra saya menjadi seorang polisi brimob seperti putra Bapak Ibu sekalian, saya sendiri tidak mengerti sebenarnya. Karena dalam hal ini mungkin yang lebih banyak berperan ibu. Karena begini, Ibunya ini.
Kedekatannya sama ibu. Iya, dari peran ibunya. Karena saya sendiri mencoba untuk tidak apa ya. Karena gini, kadang-kadang ada sesuatu yang kita ketahui tapi sulit untuk kita menerima secara dalam. Kata saya dari Sumatera, tapi kata orang Jawa itu hidup seorang manusia itu adalah wayang. Gitu. Kalau wayang, berarti wayang itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dalamnya. Berarti manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa sebenarnya. Begitupun dalam garis kehidupannya. Maka saya mengatakan bahwa semua ini sudah jalannya. Rizkinya anak itu sendiri. Karena kalau saya berbalik ke anak saya, dia mau apa saja, saya nggak tahu dan saya tidak mengintervensinya. Sepertinya saya tidak punya keinginan untuk anak ini menjadi apa. Walaupun ada, tetapi susah saya mengungkapkannya. Dia masuk SMK penerbang, dia mengatakan waktu itu mau jadi teknisi. Harapannya begitu. Tapi di tengah jalan dia mengatakan, "Ma, nanti aku tidak mau kuliah. Aku mau kerja atau jadi tentara." Waktu itu ibunya sebenarnya tidak susah untuk los untuk mengatakan tentara itu. Cuma istri saya mengatakan, ya tolong dikasih tahu anaknya. Saya mengatakan, saya nggak bisa kasih tahu dia. Mintalah kepada Tuhan yang terbaik untuk dia. Karena sesuatu, kebetulan saya ada yang membimbing. Karena sesuatu yang sudah ditetapkan itu, kalau dibuka tidak ada yang bisa tutup. Tapi kalau ditutup tidak ada yang bisa buka. Itu Allah. Jadi saya mengatakan minta saja yang terbaik untuk dia. Karena kadang-kadang kita ini bukan menggurui loh Pak Dio, yang saya rasakan. Kadang-kadang permintaan kita itu tidak dibarengi dengan kesiapan diri. Yang kita inginkan sesuatu yang senang sebenarnya. Waktu itu istri saya mengatakan contohnya, kalau dia jadi teknisi itu anak tetangga itu kakaknya tentara, tapi lebih berhasil adiknya. Saya bilang, apa kamu siap? Seandainya dia menjadi teknisi tapi ditempatkan di Rian sana. Jadi kita ini gambaran kita ya jadi teknisi di tempat yang enak, di dekat kita. Itu dia gambaran kita, harapan kita ya. Makanya tapi yang paling tahu itu yang saya dikasih tahu adalah garis kehidupan kita sendiri. Kalau sebagai seorang muslim kita ini sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz gitu. Catatan kita itu kita bawa sendiri pada diri kita masing-masing. Yang hanya tahu itu kita, Tuhan sebenarnya kita. Kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu di mana kita. Jadi saya nggak tahu bagaimana terjadinya. Kemudian saya katakan, betul waktu itu saya pernah ke SPN karena SPN pakai alat saya. Saya ngobrol sama di sana, dia kata, saya cerita dengan orang SPN. Ada juru bayar, dia kata, "Wis Pak, saya kan nurut kene wae. Dipanggil jadi tentara buat ngene-ngene sayang-sayang gitu. Bapak lihat sendiri." Waktu saya pulang ke rumah, anak itu mengatakan dia pada suatu ketika mengatakan pengen jadi tentara, saya mengatakan, "Nek polisi piye?" "Wah, mau aku nek polisi." "Mau aku nek polisi, pokoknya tentara." Nah, pada waktu itu setelah COVID, jadi apa ya, jadwal untuk tes segala macam itu nggak jelas. Saya nggak tahu, dia mengatakan, "Ya, tadi aku sudah daftar jadi polisi." Loh, kok bisa? Saya diam aja. Jadi terus dia berkas sudah masuk, tinggal nunggu berita untuk mengikuti tesnya. Saya mengatakan ya sudah, dan saya nggak mau memikirkan hal itu. Tes pertama pulang, saya tanya gimana, masih lanjut. Tes kedua masih lanjut, tes ketiga masih lanjut, tes keempat dia katakan, "Ya, aku mau serius, doakan saya."
Ya saya hanya berjalan saja. Jadi maksud saya katakan ke ibunya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya jalan yang bisa kita berbuat hanya dengan menggunakan yang bahasa ini tadi, hal yang bahasa kita non teknis. Apa itu? Doa. Saya hanya dipesankan oleh yang membimbing saya, modalmu hanya ini dan ini. Apa itu sujud? Minta yang terbaik. Maka saya mengatakan salah satu doanya, Allah kalau ini memang yang terbaik buat dia, bukakan jalan. Sepertinya tidak ada rintangan, Pak. Itu kalau jalan yang buka, menurut saya kalau Tuhan membuka jalan itu semua pintu dia buka, Pak. Seperti tidak ada rintangan. Sampai detik kemarin itu anak saya telepon saya lagi, karena sampai hari ini kami juga belum bertemu. Setelah keberangkatan ke Jakarta sampai detik ini belum bertemu. Dia tanya kepada saya kemarin. Dia katakan begini, ya aku mau tanya, tolong jawab yang paling dalam, yang paling jujur. Bagiku tidak masalah. Waktu aku masuk kemarin, hanya setor berapa? Saya setor berapa tadi? Kamu kan tahu, ayah bagaimana? Saya bilang, saya tidak ada uang. Kenapa kok kamu bertanya seperti itu? Saking banyaknya info yang masuk dari teman-teman di sana itu, karena di sana kan sudah dari seluruh Indonesia ya, anak-anak kita di sana itu kan sudah ada semua. Semuanya mengatakan pakai, ada dana yang dipakai, sehingga mengganggu di pikirannya. Saya bilang tidak. Nah inilah menurut saya rahasia-rahasia yang mungkin yang tidak kita sadari. Tapi sebenarnya menurut saya ini jalan rezeki. Dan kemudian ada satu hal lagi, memang sulit ternyata untuk, karena rasa cinta sebenarnya, untuk kita berjauhan dengan putra-putra kita sendiri. Ya cuma mungkin yang mungkin harus saya mencoba, saya pribadi mengambil hikmah dari ini semua. Ada rahasia apa di sini? Ada hal apa yang terbaik yang sudah disiapkan? Karena kalau doanya berdoa, Pak, waktu mau kelulusan, ya Allah, izinkanlah dia untuk tidak kemana-mana. Saya pengen dia di sini. Ternyata tidak. Ya. Nah, dan memang mereka menginginkan remote yang didorong saja. Sampai waktu itu saya bicara dengan komandan di sana, yang mimpin mereka satu dan Heri, karena banyak sekali yang mengatakan jangan jadi brimob, Pak, jangan jadi brimob, susah, jangan orang mau duitnya, Pak, duitnya yang itu semua, Pak, dari semua ya, siapapun yang saya kenal, termasuk anggota-anggota sendiri, menyarankan tidak. Suatu ketika saya juga terpengaruh, padahal saya sudah mengatakan bahwa rezeki itu sudah diatur Tuhan, Tuhan itu sendiri. Anak saya yang membalikin ke saya. Saya sudah tanya semua, jangan ditanya lagi katanya. Karena semua orang akan mengatakan yang baik, tidak ini tidak baik, kurang baik, ini yang terbaik katanya, dalam kesatuan-kesatuan itu. Sehingga dia katakan ayah sendiri yang bilang pada rezeki sudah Tuhan atur. Itu menampar saya. Serangan balik dari tidak tetapnya hati tadi. Kita ini kan berubah-ubah terus hati. Ya, mau kali bal-puluh bolak-bolakkan hati untuk pilihannya, tapi dia tetap menjadi brimo. Karena banyak sekali yang tidak mau. Dan saya katakan, Pak, dia sebenarnya tidak mau jadi polisi, dia mau jadi tentara. Dan brimob adalah utamanya polisi kan gitu. Oh, pantesan. Itu silang pendapat yang saya takut itu kalau bahasa dalam agama itu durhaka. Setelah dia jauh saya merasakan dia mulai mengerti orang lain. Itu saja. Ada satu pesan berantai yang saya sampaikan karena kemarin saya bertemu dengan seorang anggota yang kurang lebih 16 tahun di Kelapa II, dia di Brimob. Dia mengatakan, Pak, tolong sampaikan kepada putra Bapak dan yang lainnya, hati-hati dalam pergaulan.
Itu saja pesannya. Karena di sana itu hati-hati Pak dengan narkoba, minum-minuman. Itu karena ada peluang di situ. Karena dia lihat dari teman-temannya. Pesannya itu saja. Tolong anak-anak dikasih tahu Pak agar hati-hati dalam bergaul. Karena memang membahayakan. Kemudian lagi saya menyampaikan kepada diri saya dan istri saya, satu-satunya jalan harus dipikirkan kepada yang memiliki hidup ini. Karena kita jauh kan, paling hanya bisa ngomong. Dia bilang aman nanti, biasanya gitu. Contoh saya bilang, gimana nak, sudah sholatnya? Aman. Nggak tahu saya aman ini apa. Apa dikerjakan atau tidak, sama juga dengan kita menasihati, hati-hati dengan bergaul segala macam. Dia iya, cuma mungkin harus kita bantu dengan kekuatan doa. Apalagi ibu-ibu katanya, karena doa ibu itu tidak ada hijab. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pencerahan dari Mas Rofik, Mas Arik yang punya pengalaman yang sungguh luar biasa. Pada kesempatan ini akan ditutup sebagai ahli bait yang punya sini itu Dwi Astuti Indriati. Jadi oh iya. Nanti jam 12 nanti kita sigek makan dulu. Tapi ini akan ditutup oleh Bu Indri dulu untuk menggarisbawahi dari Mas Rofik tadi. Silakan Bu Indri untuk menyampaikan. Boleh Bu Pak. Sabar ya, sabar ya. Pokoknya kita santai ya. Baiklah, luar biasa ternyata Pak Rocky Bu, kalau perbedaan kata luar biasanya jangan nyontek Pak Anu. Nyontek Pak Nul, oke. Tapi kan luar biasa juga. Geding aku. Subhanallah, saya baru merasakan pencerahan dari Pak Rocky bahwa yang membolak-balik hati itu kalau sudah berkehendak nggak ada hijab, nggak ada apa? Tabir yang menutup, tidak. Kalau sudah tertutup tidak terbuka, kalau terbuka tidak menutup. Itu pun kayak tadi ala irofi bukan dan seterusnya. Kalau saya di samping ikhtiar itu saya benar-benar mungkin Mbak siapa? Maaf tadi merinding. Ya, saya merindingnya karena pada tahun itu saya 2 anak yang keterima, anak saya keterima PNS sama itu bulan September berapa lagi? Ya Allah, saya tapi setiap kali Adli mau tes besok pagi jam berapa lagi? Jam 9 malam semua ayo. Saya sesuai dengan keyakinan saya, semua saya ajak tahajud jam 2. Ayo semua sholat, doakan. Kita berdoa berjamaah. Karena doa jamaah itu berlipat-lipat dibanding doa yang sendiri. Kalau Adli doa sendiri 1, saya doa sendiri 1. Tapi ayo doa berjamaah kalau saya ya. Di malam hari saya bangunkan. Kalau Adli itu ya maaf, kalau SMA kan masih ya ngeyel kalau Bu tahajud itu kan. Tapi akhirnya juga 3 kali juga nggak bangun. Dia minta tangan saya dibasahi terus diraiki. Iya kan. Begitu jam 9 mau berangkat juga semua Mbak di kantor, Bapak di kantor, saya di kantor, WA semua, ayo sholat duha semua. Ini adikmu ini punya hajat yang besar, ayo kita dukung semua. Ketika di atas di CEC, kami di meja ini memantau dengan YouTube. Sekarang kan live streaming buat hasil PNS itu kan live streaming. Jadi Firda bisa jawab nilai tambah, Firda nggak bisa jawab nilai turun, bisa kelihatan di YouTube. Jadi benar-benar merinding, ayo Nduk, cepet, aduh malah disuruh video. Jadi tahu benar, kenaikan turunnya nilai itu tahu. Ini yang ini, jadi saat itu benar-benar terus setelah itu baru anak saya yang nomor 1 itu yang saya merasa paling pintar ya Bang, yang selalu ngajari adik-adiknya, tapi malah belum pegawai negeri sendiri saat itu. Terus dia, aku gemes adik-adik gue sudah jadi polisi, tadi aku malah merugian gitu. Nah, gue kan udah nyoba dulu, besok nyoba. Akhirnya di Yogyakarta hanya ada lowongan D3 yang S1, padahal dia punya S1 dan sudah profesi, kompetensi bidan. Kompetensi bidan sudah, harusnya dia ambilnya S1, nanti gajinya langsung 3 ribu. Tapi karena di Yogyakarta itu hanya adanya D3. Dan suaminya kalau diminta izin daftar Lampung juga nggak boleh, karena itu udah akhirnya ya wis nerimo. Masuk apa harus dijaluk. Pendek bocor dan anak pilih sini langsung 3B, udah daftar yang D3. Akhirnya daftar sekali, Bu saya daftar mulai jam 6, anak dijupuk di Piungan, siap, saya ambil di Piungan, saya bawa sini,
kowe fokus belajar. Belajar daftar di CEC juga ya. Tahu nggak di CEC? Saya di sini nangis merinding loh saya. Ya Allah ya, saya berdoa itu anak cucu jejeri saya di kursi ini, Mbak Indri kenapa nangis? Ngomong ya, itu negara. Saya pantau di HP dan di laptop itu nilainya naik turun. Ya Allah hampir 1 jam pakai bijimu 1 seket. Yang lain sudah 200-an. Saya sudah gemeter loh. Aduh anakku pakai biji 1 seket. Ternyata apa? Dia memang Bu, ini 1 nomor. Orang tak garap-garap, karena gemes, tak garap nih kok, anak kecekel terus, matematika ini biji, kecekelnya beda terus. Akhirnya, terus tak tinggal puas, setelah bilang, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, munggah-munggah barang. Ya 10 besar doa, ayo 10 besar, kelihatan mas nilainya, 10 besar kelihatan, 7 besar kelihatan, 3 besar juga kelihatan. Akhirnya, Alhamdulillah, aduh supaya tidak lolos ini kok. Bapaknya pulang, Pak cepet, ayo biar sholat apa sih, penting sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Iya, karena saya waktu itu nggak sholat. Pas nggak sholat, anak wedok yang baru itu nggarap tesnya di bidang imunisasi itu. Terus bapaknya langsung sholat. Biasanya sih tempat sholat. Sudah sholat Pak. Sholat mutlak, minta doa. Pokoknya jadi kalau saya, pokoknya berjamaah. Keluarga harus kompak. Semua mendoakan satu kata apa yang dia minta. Jangan sedih bapak nih, anaknya jadi guru mau perak. Apa seneng anak udah di guru, senengnya bidan atau sebaliknya. Dulu nggak boleh pakai daftar bidan, maunya kudu guru. Karena cah wedok, tapi ternyata akhirnya dia membuktikan bahwa di bidan juga bisa. Nah, itulah jadi dan itu semua dirangkum bahwa kita hanya berhak berikhtiar dan berdoa. Tetap penentu kun fayakunnya adalah Allah. Jadi kita hanya kalau keterima le yang nanti lah ketompo, kira-kira terus gelar tahun depan ya Bu. Karena pulang apa Pak? Pulang itu jatuh di selokan teknis non teknis tadi. 2 itu jeglongan jeruk, udan deres, sepatunya dicopot, dilebok, kecok maneman sepatunya anyar, saya nukak kayak umi. Padahal nukak barang ngatus. Ini dia maneman banget, lebok, lah dia malah jatuh di jeglongan dan luka. Motornya itu baru, lecet kabeh pulang itu mangar-mangar lulih. Kenapa dari psikologis, lolos Bu. Mengaku tiba, ya Allah, pirang senti langsung diukur lukanya. Kan luka di atas berapa senti kan nggak boleh. Ya Allah, itu kan teknis tadi Pak. Delalai saya itu lupa bawa masker atau apa di sana, dia lari dari sini ke sana, kepleset di situ karena habis dipel, kepleset juga jadi ya Allah merasa malu lah itu faktor non teknis. Terus ini tes di CEC kan dia sudah safety, artinya sudah 100% pasti diterima. Tetapi non teknis kalau sampai jalan dari sini ke CEC kecelakaan atau disalahi uang karena yang diterima 3, yang tes 9, betul. 9. Yang 2 ini sudah punya sertif semua. Apa 3 malah? 2 sudah punya sertif. Kan sudah deg-degan. Aduh, ini yang penting kue mangkat tekan CEC, kaitan awak waras, tanda tangan, senyum. Nah, ini dari perjalanan dari sini sampai Janti pun delalai kok gegriul, krikil. Kok delalai tekan arep pintu masuk ke sesek apa piye. Kan kita nggak tahu ya Allah, ayo ndonga. Begitu anak keluar dari pintu kita berdoa semua ayo donga ke Adli ki samune mesti pisang ambon kali roti. Kalau mau pasti pisang ambon roti. Hari pertama kan nggak tahu sama sekali. Koncone domaem dia itu minum air keran. Saya nggak tahu kalau bapak, saya pikir di tes itu ada seksi snack konsumsi gitu. Ternyata nggak boleh keluar dari area dan silakan sholat di situ dan Bu, konco doamu. Kurang Bu. Alah ya betul jajan kok gitu. Lah kok apa? Yang mau banyak. Ya Allah, setelah itu baru tes sekali saya juga nggak tahu Mas Heri, saya nggak tahu kalau ada kursus sama itu bimbel khusus ke situ, saya juga nggak tahu. Saya tanya-tanya polisi itu nggak ada yang tahu. Katanya ada bimbel Mas, teman saya dulu. Oh, berarti gua aku. Seperti ya terus. Lah penting wis sinau tak buka soal-soal bimbel yang apa itu. Paling di sinau kowe ikhtiar dengan belajar, aku ikhtiar dengan doa. Dan benar pun saya pun kalau Allah menghendaki tidak akan ada konflik. Tapi kalau itu senang kita mesti bersyukur. Tapi seandainya sesuatu yang tidak senang kita bersabar. Hanya itu 2 itu syukur dan sabar. Sekian mungkin tidak berkenan. Kalau itu ada yang salah, itu saya yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup itu Pak Mo. Iya. Semoga kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dan nggak usah terburu-buru. Monggo, menika wonten masakane Pak Mul kok belum boleh. Tangga. Ada masakan. Iya. Makasih banget istriku tercinta yang betul-betul saya sebenarnya ini kalau ada tisu saya tapi enggak, nanti saya betul-betul neteskan air mata terharu, termasuk renungan dari Mas Rofik tadi bab sama-sama yang sudah merasakan udara di Bengkulu. Karena begitu memang aura di sana, memang saya hanya bisa berdoa seperti apa yang disampaikan oleh Bu Indri, istri saya tercantik tadi. Tapi harapan kami acara sebelum nanti dilanjut lain-lain atau laki-laki sejati. iya. Makasih banget, monggo pun dahar pun rahapi rumiyin masakan kula ingkang lembur. Monggo dipersilakan. Monggo Kang Mas, ya mangke ngalanjut. Heeh. Yang mau ke belakang di sini, yang mau nanti sholat dulu di sini komplit. Terima kasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau SMA penerbangan kayak banyak yang kenal. Kalau SMK, SMA Brimob. Brigade. Yes. Brimob. Brigade. Yes. Brimob.